datang ke negeri di bawah bayu. Yeah, okay, hai, saya Hafiz Pasha. Okay, merupakan pengacara anda untuk rancangan membikin kita lagu. Okay, kebanyakan orang semua tanya, siapakah penyanyi itu, lagu apakah itu? Tapi sebenarnya tanpa komposer, siapalah penyanyi itu. Jadi ini adalah rancangan yang memperkenalkan komposer-komposer popular di Sabah. Okay guys, jadi kamu orang teruskan untuk menonton rancangan ini, membikin kita lagu. Yeah. Oke, hai, bersama dengan saya lagi Hafiz Pasha dalam rancangan membikin kita lagu. Kali ini kita bersama dengan legend rocker Sabah, merupakan komposer dan juga beliau merupakan ada band, band yang sangat popular di Sabah. Jadi kita bersama dengan episod yang kedua membikin kita lagu bersama dengan Joe Rokasia. Oke, ini dia. Oke bang, apa kabar? Kabar baik. Kabar baik. Malu-malu dia hari ini. Oke, baiklah. Boleh kita memperkenalkan latar belakang diri dan juga kerjaya sebagai seorang komposer? Oke. Terima kasih Saudara Hafiz, kan host kita kali ini. Oke, saya sebetulnya orang lebih kenal dengan panggilan nama Jo lah, Abang Jo. Abang Jo lah, begitu. Dan pada masa yang sama menggunakan ada nama-nama komersial lah untuk penghasilan lagu dan lirik dan sebagainya lah, Putra Hafiz dan sebagainya. So kalau dari segi latar belakang itu saya berasal daripada Kota Merudu, Sabah. Kota Merudu. Oke, dan membesar di daerah Kudat dan Semporna. Wah, banyak tempat. Dan kemudian ke Kinabalu lah, dan bermastautin di Papar. Di orang rumah pun orang Papar kan. Oh, jadi memang sekarang ini menetap di Pengalat lah. Ya, di Pengalat. Oke, itu antara selain sebagai komposer, abang bekerja sebagai apa? Oke, tugas hakiki saya sebenarnya sebagai penjawat awam lah di Institut Sabah, di Pusat Kerjaya dan Alumni sejak 2001 lagi lah. 2001. Oke, itu dia sedikit terbelakang diri dan kerjaya Abang Jo, oke? Ya. Jadi sekarang ni mau tanya, sudah berapa lama terlibat dalam seni musik? Oke, untuk kalau bilang orang macam soalan yang saya nantikan lah. Sebab kalau bilang pasal seni musik ini secara bilang orang asalnya memang dari bangku sekolah lagi lah, sejak darjah 4. Wah, tetapi secara official dia terlibat dalam mainstream 2013 bila kami tubuhkan kumpulan Rokasia lah, sehingga hari ini. 2000 berapa tadi? 2013. 2013. Ya. Oke. 2013. Itu yang official. 2013 itu yang official sudah, yang serius sudah lah. Yang serius. Oke, kalau kita mau tanya sedikit kan, macam mana boleh terjumpa dengan Amy Pengalat tu? Iya, itu soalannya bagus juga. Ya. Bahkan kadang-kadang bila saya tengok gambar di sini, gambar-gambar di sini ini merupakan sejarah-sejarah di mana kerja-kerjaya Rokasia tengah membangun masa tu. Dan silap saya pada tahun 2015 mereka memang sangat famous. Kalau kamu dengar lagu rock, durang lah nih lagu-lagu rock. Jadi saya tertanya, macam mana boleh terjumpa Amy ni? Macam tu. Jadi abang Jo rasa macam mana? Sebenarnya penubuhan Rokasia ini pun tidak bilang orang spontan saja. Asalnya namanya Meriah Band. Meriah Band. Itu sebab nama Meriah Record tuh. Baiklah. Tapi bila kita arwah beliau kan, dia masa itu sakit dan kita berkumpul di sinilah. So kita form satu band dan tidak ada penyanyi masa itu. So kebetulan si Amy ni dia baru balik daripada KL. Dia ikut satu audition lah. Lepas tu ni dia balik sini, dan masa yang sama dia adalah orang ketujuh kami audition lah untuk masuk Rokasia. Wah. So Abang Jo dan juga dia punya band bukan calang-calang mau pilih orang, ada 7 orang baru dijumpa Amy. Jadi memang Amy sudah pilihan yang itu Amy adalah pilihan yang setepat-tepat untuk kumpulan Rokasia. Okey bang, jadi kenapa pilih bidang seni? Seni ini sebenarnya ada terharu sikit lah kan, pasal actually selepas arwah
arwah mem saya lah kan, mama saya minta kami untuk bergabung balik untuk band music. So kalau ikut betul selepas saya berumah tangga tuh kami gantung stick sudah bah. Saya gantung stick, tidak mau sudah dalam bukanlah tidak mau bilang orang ke kehidupan yang lebih adalah kan berumah tangga dan sebagainya. Tapi oleh karena itu kan atas permintaan arwah beliau, dia minta kami perform. Jadi so kami teruskan dan kami telah puaskan permintaan dia itu pada penghujung 2012 satu program yang dianjurkan di Tanjung Aru lah. Itulah pertama kali kemunculan Rokasia 31 hari bulan 12 2012 di Tanjung Aru. Wow. Tapi masa tu Amy dia belum lagi lah. Amy sudah. Oh, Amy sudah. Dengan lagu kami sendiri, ciptaan sendiri, Mencari Bayangmu dan Tiada Kata. Oh, cuma yang official ni 2014 lah. Itu 13. Oh, 2013. 1 hari bulan 1 2013. Wah, cantik kan. 1 bulan 1 2013. Okey. Jadi tentunya lah siapa yang mau tanya lagi, siapa yang mendorong macam abang kan membuat lagu ataupun meneruskan kerja seni ini dalam bidang seni. Okey, jujur saya cakap tulang belakang saya dalam bidang seni ini istri saya lah. Sebab pada asal perjuangan seni ataupun seni saya dalam ni kan di Sabah ni kami bersama sebenarnya. Dia juga adalah pencipta lagu dalam banyak lagu Rokasia lah. Tapi yang kami sudah rakam 2 lah, Tiada Kata dengan lagu Andai. Itu hasil tangan dia lah. Jadi selepas itu ada sebab-sebab tertentu saya bilang dorang tidak perlulah ke mainstream, biar saya saja set kena privasi keluarga. Ya betul juga lah. Kadang-kadang harus begitu. Tapi itu kebiasaan lah kan. Jadi tapi itulah kadang-kadang ramai orang tidak berapa kenal sebenarnya komposer-komposer. Yang ada kenal pun mungkin penyanyi-penyanyi kan, sebab mereka memang mencari lagu daripada komposer-komposer kita. Tapi yang melihat kita punya program hari ini memang mempertengahkan komposer-komposer Sabah. Jadi ini tujuan dia. Okey, baiklah bang. Jadi sekarang ni apa cabaran dan juga tekanan paling besar dalam kejayaan sebagai komposer ni? Habis kadang-kadang contoh macam kadang-kadang ada artis ni dia demand bla 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 bla. Maksud abang sudah buat lagu gini. Tapi sudah dibagi lagu, dia mau lagi ni. Itu contoh lah. Jadi sebagai komposer, jadi apa cabaran ataupun tekanan paling besar yang abang hadapi? Okey. Secara jujur lah kan, selama hampir lebih kurang dari 2013 sampailah 2020 ni, sebenarnya kalau dari segi masalah individu saya tidak ada masalah lah. Saya akui saya tidak ada masalah. Cuma saya ada masalah 2 benda sajalah. Satu ialah demand industri. Demand industri maksudnya demand industri sama ada locality ataupun di semenanjung lah, maknanya ketidakseimbangan, dan juga mungkin ada faktor-faktor lain lagi lah kan. Yang kedua penyanyi itu sendirilah. Kadang-kadang bila ini jujur cerita betul lah kan, bila bukan dari segi bilang yang negatif lah, cuma effort tu yang kita atau attitude tu yang biasa jadi kekangan sama kita lah. Bila kita bagi lagu, okey semua on, tapi bila kita minta dorang untuk berdikari ataupun promosi dan sebagainya, dia tidak boleh tidak boleh recap sendiri. Dorang perlu bergantung dengan kita. So itulah kekangan dia lah. Ya betul, sebab kan kebanyakan selalunya komposer dia sudah penat lelah kan buat lirik, buat lagu, mau promosi macam mana sepenuhnya di studio yang macam kalau boleh 24 jam lah kan di studio. Tapi artis ni sebenarnya perlu apa orang bilang bagi kerjasama juga sebenarnya, memainkan peran utama sebab dia penyanyi kan, dia kena promosi lagu dia macam itulah. Kebanyakan memang ada masalah itulah kan. Okey, itu memang beri cabaran lah. Jadi secara peribadi bang, apa pencapaian yang abang perolehi selama dalam bidang seni ini? Okey, kalau bercakap tentang anugerah, tentang apa dan sebagainya tu, so far memang saya masih lagi merangkak lah kan. Saya banyak lagi dalam proses lah memproduce lagu. InsyaAllah lah ada rezeki, mudah-mudahan sampai juga lah rezeki itu kan. Tapi kalau dari segi pencapaian, dari segi material ataupun bilang orang income, secara jujur kami pernah meraih
lagu sampai hampir lebih kurang 30.000, bukan 20.000 gitulah, 20% daripada satu lagu, ringtone dan sebagainya. Dan pernah lagu-lagu kami ini sudah tembus ke Indonesia lah, di Bandung dan di Singapura dan di Brunei lah, itu dalam sekitar 2013-2014. Cuma bagi saya yang saya rasa saya keep on track bahwa the best achievement saya bila saya dapat material dari segi inilah, dapat uang ringgit dan sebagainya, bonus dan sebagainya, dan juga brand lah. Dan itulah telah menyebabkan kami ada networking sampai sekarang lah di Semenanjung. Dan banyak kali lah, ada lebih kurang 6-7 kali lah yang secara official kami pernah perform di 6 kali lah, saya boleh cakap 6 kali di Semenanjung lah. Dan ada tapi mungkin ada soalan-soalan lain lagi kali Kak. So, ada juga saya mau share lah. Bukan juga dia sebagai satu masalah. Mungkin kita bercakap pasal rezeki kan. Semua orang ada impian dan sebagainya. Tapi datang itu bila tu Allah saja yang tahu lah kan. Bila dia mau ni kan. Jadi kami ini pernah tercalon dalam music lah. Sebenarnya saya pernah dengar music 2 kali setting studio, dua-dua tidak dapat terbang, dan akhirnya kami kena adalah bukan juga blacklist lah, kena di stop lah. Maknanya tidak ada rezeki lah masa itu, ada sebab-sebab tertentu. So itu sajalah yang kita so kita tahu sebagai komposer dan juga ada band sendiri kan, memang semua artis pun yang di Sabah mimpikan ke musik sebenarnya. Sebab dia bukan perkara yang sangat mudah sebenarnya. Dia sangat susah. Tapi apa bang, saya percaya Rokasia akan tetap, orang bilang akan terus sukses sampai bila-bila, insyaAllah. Bukan saja di sana di Sabah pun kita boleh memajukan ya. Okey bang, itu antara pencapaian. Dan antara artis yang pernah abang bekerja sama selain Amy sendiri sebagai vokal Rokasia, artis yang abang buat lagu untuk artis lain siapa? Okey, so far saya punya pendekatan saya lebih kepada kalau saya collaborate, saya lebih kepada artis-artis yang baru lah, artis yang talented. Biasanya saya punya pool, talent pool saya daripada WMS lah. Saya tengok student-student mana yang boleh dibantu, yang kita boleh bawa ke depan. Dan saya buat eksperimen itu pun sejak 2018, 2017, tapi syukur juga lah kita dapat lahirkan beberapa lah, antaranya yang sempat saya buatkan lagu lah, Cici. Dayang Nur Azrin, dan yang terbaru ada 2 orang menyusul lagi lah, ada Z, lagu dangdut, sama dia Tony daripada Tawau. Yang lain tu semua yang rakan-rakan seni, kawan-kawan lah. Okey, itu antara yang artis pernah bekerjasama lah. Okey lah, kalau macam saya mau tanya abang kan, siapa artis yang orang bilang popular di Semenanjung tu kalau abang mau bagi lagu sebenarnya? Adakah yang saya mau bagi artis ni sama konon, contoh Dato' Siti Nurhaliza, konon lah. Jadi siapa yang abang mau mau bekerjasama? Okey, saya kalau secara jujur dah ada 2 orang lah. Kalau satu artis lelaki, satu artis perempuan. Kalau lelaki saya teringin sangat Lan Typewriter. Lan Typewriter. Okey. Kos lah dia kan. Yang perempuannya? Kalau perempuan saya berminat untuk kalau ada rezeki lah kan, Ella. Ella. Ini memang jurnal rock lah ni. Kalau ikut saya punya ni, tapi kalau cakap genre saya sebagai komposer, itu saya sebagai komposer melihat diri saya minat rock. Tapi kalau sebagai bilang orang sebagai komposer secara umum tu itu lain lagi lah. Tapi saya lebih suka itu ya paling lah kan bilang orang. Sebab orang bilang bila kita buat lagu tu mesti ada jiwa. Iya. Selalunya kita. Okey, itu dia Ella dan juga Lan. Itu memang okey lah. Baiklah, tip buat lagu bang. Start dari mana? Buat melodi kah dulu atau bang buat lirik kah? Macam ada beberapa komposer tu soalnya dia akan buat lirik dulu, baru dia boleh buat melodi. Kalau abang macam mana? Adakah sama ataupun abang buat melodi dulu baru buat lirik? Okey. Kalau saya
dia dua dia punya dua cluster dia lah. Satu kita mulakan daripada lirik, satu melodi itu datang. Itu yang saya lah. Kadang kalau saya buat sebab untuk maklum Hafiz lah. Sebenarnya saya sudah bukukan satu 10 tips panduan penulisan lirik. Saya sudah buat. So bagaimana saya mau hasilkan lagu dan lirik tuh semua ada saya terjemahkan dalam buku tuh. Tapi untuk secara umumnya ini saya cakap itu sejak saya mulakan lirik. Saya buat dulu lirik. Adalah dia punya pattern tu kan, lirik, baru kita fikir kemana dia punya direction. Yang kedua, tiba-tiba saya duduk diam-diam, ada terngiang-ngiang macam melodi. Itu yang saya terus tangkap, simpan di ini, baru tulis lirik. Itu saya punya style lah. Tapi memang inilah ruang inilah untuk saya berkarya. Saya tidak boleh di tempat yang crowded, di tempat yang, tapi melodi datang boleh di mana-mana saja. Iya betul. Kadang-kadang kita berjalan pun kan, kadang-kadang mana kita tinggal mau pakai handphone ke apa. Itu masalah Pis. Bila tiba-tiba kau dalam tren, tangan melodi sampai, tangan kau kalau ada melodi mesti kau pegang gitar untuk kasih touch up dia. Itu masalah. Jadi bila dia tidak kesampaian kau jadi sakit hati. Betul. So kita kenapa sayangkan melodi sebab melodi yang datang tu yang semuanya bagus tau. Begitulah dia punya resepi kalau saya lah. Tapi abang buat melodi memang melalui gitar. Iya, gitar saya buat coding dulu. Contoh saya tengok dulu mungkin saya buat revision lah. Maksudnya kalau saya mau bukan copycat lah, kalau saya mau influence saya lagu ni, saya tengok apa coding dia. Berapa coding? 6 coding, berapa bar, baru saya transform dia kasih pindah dia. Kalau dia ni begini kan, kalau dia A B C D lah. Tapi kita kasih lencong dia pergi F sharp contoh lah. Begitu. Tapi kalau biasa kalau mudah saya akan ambil Malaysia punya pattern lah. Pattern Malaysia punya ni dia A D E F G. Pusing begitu saja. Itu Melayu punya inilah, punya melodi. So ini adalah ilmu yang saya rasa saya pun baru belajar. Saya memang sebab saya tidak pandai membuat melodi menggunakan macam kan, selalu guna suara saja sebenarnya. Tapi itulah tips-tips yang berguna lah kepada semua yang melihat kita pada hari ini. Okey, baiklah. So abang, nasihat abang pada orang yang baru mau start buat lagu ni. Apa nasihat abang yang baru konon beria-ria orang mau buat lagu, mau jadi komposer. Jadi apa sedikit nasihat lah pada yang melihat kita. Terima kasih Fiz. Pada saya lah, kalau saya mengambil diri saya selipat saya lah kan, diri saya, pengalaman saya. Bila sebenarnya dalam banyak-banyak tulisan saya pun sudah cakap bahawa bidang komposer ni adalah satu future punya kerjaya yang akan bilang orang booming lah. Sebab selagi telinga kita ni mendengar muzik, selagi itulah industri akan terus berkembang. Melainkan tidak ada radio dan sebagainya. So ambil peluang. So jadi kalau sesiapa yang berminat untuk terjebak lah ataupun melibatkan diri dalam bidang ini, saya sangat support dan satu usaha yang baik. Cuma bila kita masuk ke dalam bidang ini jangan terjun lah. Jangan terjun. Persiapkan diri dulu dengan ilmu-ilmu asas. Maksudnya bila kita masuk kita kena tahu apa tema dia, apa bait, apa itu semua dan sebagainya. Kena ada ilmu, at least asas. Baru kau fikir pasal passion, minat. Jangan hangat-hangat ayam. Kemudian luaskan coverage, networking. Itu paling penting. Jangan bilang kau duduk kalau kau di Meria atau saya di Meria saja, saya tidak boleh berkawan dengan Hafiz, saya tidak boleh berkawan dengan mana-mana komposer, Nazri dan sebagainya. Itu kena tolak tepi. Sebab humble boleh, tapi jangan bilang orang sampai kita meletakkan diri kita, bila kata satu dua karya kita meletup, kita rasa kita best. Ini tidak. Orang lain pun ada masa dia juga. So itulah antara dia. Kena ada ilmu asas, kena baiki attitude tu, sikap tu, dan sentiasa buat networking lah dengan jangan malu-malu lah. Itu betul, okay? Kena ada ilmu guys. pada yang baru-baru mau buat cipta lagu, mau apa orang bilang jadi seorang komposer, kena ada orang bilang target lah sebenarnya kan, tidak boleh terburu-buru. Okey, baiklah bang, ini soalan yang terakhir sebenarnya dari kami. Okey, baiklah, apa pengalaman manis sepanjang abang jadi komposer? Okey,
bilang orang kalau setiap orang ada dia punya pencapaian lah kan, dia punya pencapaian, itu terpulang macam mana dia punya range lah bagi dia, sama ada dia dapat anugerah itu yang dia rasa the best atau dia dapat uang itu dan sebagainya. Tapi masing-masing ada dia punya pendekatan lah. Tapi bagi saya pengalaman manis bila saya jadi komposer ni, bila kita dapat kembangkan kita punya bakat lah, yang mungkin orang sebelum ini orang tidak tahu, rupanya dia gitu, dan kita pun boleh lebih kreatif bila orang sudah mulai faham kita dan kita pun ada minat yang bagus. Sebenarnya bagi saya itulah yang pencapaian yang saya rasa, sebab saya kena jujur dengan diri saya lah, sebab saya belum mencapai apa-apa dan sebagainya. So bagi saya setakat ini yang paling the best kenangan manis, bila saya buat lagu, bagi diri saya benda tu menjadi puas hati. Bila keluar, okey. Soal ialah saya kena fikir je orang punya point of view orang macam mana. Tapi bagi saya terasa tidak rugi bila saya melabur ataupun bila saya berkolaborasi dengan orang, lagu itu bukanlah kita bilang booming apa, tapi itu bagus lah. Bagi saya itu sudah memadai buat masa inilah. Yang penting puas hati kan, sebab lagu pun sudah. Ini yang saya tahu sebenarnya Lokasia ini antara band yang lagu-lagu dia boleh sampai ke Indonesia. Tidak ramai yang sebenarnya komposer-komposer di Sabah yang boleh sampai lagu dia tembus di Indonesia. So ini antara yang salah satu juga pengalaman manis sebenarnya rasa, kan? Jadi selain lagi lagu-lagu yang selalu diputar di radio, itu juga antara menjadi satu kebanggaan setiap komposer kita. Okey bang, jadi mana kita ada game. Mana-mana setiap rancangan dan episod, ini adalah episod kedua bersama dengan Joe Rokasia. Abang diwajibkan untuk mencabut envelope ini. Alamak, salah. Lupa sudah warna. So saya akan memutar-mutar. Okey, ada warna pink, ada warna biru dan warna apa nih? Hijau. Sudah. Ini merupakan soalan jurnal yang mereka diwajibkan untuk memilih salah satu envelope dan apa lagu jurnal yang mereka akan buat lagu secara apa orang bilang spontan. Okey, jadi dengan ini kita mencabut salah satu. Cabut lagi. Beginilah supaya nampak. Macam betul. Biru. Okey. Sila bang. Apakah jurnalnya? Macam di terayak ni tahu? Terayak. Slow rock. Ini slow rock. Kasih tengok kamera. Okey, slow rock. So Abang Jo kena buat satu lagu spontan slow rock, sebab seorang komposer dia kena terus apa orang bilang, kena direct lah. Okey boleh bang? Boleh. Okey. Tapi tidak panjang lah kali kan? Okey boleh. Janji buat. Okey, kita dengarkan lagu game yang dapat slow rock. Okey, macam saya cakap tadi, contohlah kita ada satu influence lagu tu, contoh lagu kumpulan Lestari kah kalau tidak silap. So kita mau kasih improvise dia, kita bukan mau copycat sebenarnya, tapi kita mau ambil coding dia sikit, kita ni, inilah antara contoh dia lah. Okey. Apakah aku yang harus rela bersedia dikala hatiku merasa gundah, tiada lagi pesanan untuk ku beri padamu. Hidup ini hanya Itu dia Abang Jo Rokasia. Okey, lulus. Lulus. Jadi apapun Sepis Pasha dan juga tim Nazri Kausar, Nazri juga Kamal Kausar, iaitu S Nazri Studio, dan juga buat Abang Jo, terima kasih kerana sudi bersama dengan kita punya program, kita punya rancangan ya. Jadi apapun semoga Abang Jo dan juga band Rokasia akan terus sukses sampai bila-bila, dan orang bilang terus berkembanglah daripada segi penciptaan lagu. Okey. Dia apapun terima kasih banyak-banyak, sampai kita jumpa lagi.